Christian Chivu mengawali kiprahnya sebagai pelatih kepala Inter dengan hasil imbang 1-1 melawan Monterrey dalam laga pembuka grup E Piala Dunia antar klub. Hasil ini menandai debut resminya di bangku cadangan Nerazzurri dengan raihan 1 poin. Menurut data dari Opta, Chivu menjadi pelatih pertama Inter sejak Stefano Pioli pada 2016 yang gagal meraih kemenangan di laga resmi pertamanya. Saat itu, Pioli juga mencatatkan hasil imbang 2-2 dalam debutnya yang berlangsung di Derby della Madonnina melawan AC Milan pada 20 November 2016. Meski hanya meraih hasil seri, Chivu kini dihadapkan pada tantangan besar untuk membawa Inter melaju lebih jauh di turnamen dan menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih utama. Menjelang laga penting Inter melawan Urawa Red Diamonds di matchday kedua grup E Piala Dunia antar klub, pelatih Christian Chivu dihadapkan pada situasi kebugaran pemain yang belum ideal. Marcus Thuram diragukan tampil setelah mengalami kelelahan otot ringan usai laga pembuka kontra Monterrey. Kondisinya akan dipantau hingga saat terakhir sebelum keputusan dibuat. Namun ada kabar positif dari lini serang, Francesco Pio Esposito hampir sepenuhnya pulih dari cedera dan diperkirakan siap tampil pada laga hari Sabtu. Kehadirannya bisa menjadi tambahan penting dalam skema Chivu, terutama jika Thuram tak bisa diturunkan. Sementara itu, Hakan Calhanoglu, Davide Fratesi, dan Denzel Dumfries masih menargetkan pertandingan terakhir grup melawan River Plate untuk kembali ke lapangan. Untuk Jan Bisek dan Piotr Zielinski, masa pemulihannya diprediksi akan berjalan lebih lama. Masalah cedera kembali menghantui Inter di ajang Piala Dunia antar klub. Setelah Denzel Dumfries dipastikan absen pada laga pembuka melawan Monterrey, kini giliran Marcus Thuram yang harus menepi akibat kelelahan ringan pada otot paha belakang, seperti dilaporkan Sky Sport. Thuram yang masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-58 menggantikan Sebastiano Esposito, mengalami ketidaknyamanan usai laga. Kondisinya kini akan terus dipantau menjelang laga krusial menghadapi Urawa Red Diamonds, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu pukul 21 waktu Italia. Jika penyerang asal Prancis itu tidak pulih tepat waktu, pelatih Christian Chivu harus menghadapi situasi darurat di lini depan, mengingat ketersediaan pemain menyerang lainnya juga masih terbatas akibat cedera. Inter terus melanjutkan negosiasi intensif dengan Parma untuk memboyong penyerang muda Angelo Bonni. Menurut laporan Sky Sport, kedua klub kembali melakukan kontak hari ini dalam upaya merampungkan kesepakatan. Meski pembicaraan berjalan konstruktif, kesepakatan final belum tercapai. Inter telah mengajukan tawaran sebesar 22 juta euro ditambah 3 bonus tambahan, sementara Parma tetap kukuh pada permintaan 25 juta euro tanpa tambahan variabel. Struktur kesepakatan sudah mulai terbentuk, namun perbedaan pada distribusi nilai transfer masih menjadi penghalang utama sebelum tercapainya kesepakatan resmi. Pembicaraan diperkirakan akan berlanjut dalam waktu dekat guna mencari titik temu yang memuaskan kedua belah pihak. Setelah resmi menunjuk Christian Chivu sebagai pelatih utama, Inter Milan mulai mengarahkan pandangan ke sejumlah talenta muda yang bersinar bersama Parma musim lalu. Selain Angelo Bonni yang tinggal selangkah lagi bergabung, Inter juga memantau Giovanni Leoni dan Mandela Keita. Namun, satu nama yang kini masuk radar serius adalah Adrien Bernabe, gelandang kreatif jebolan Akademi Barcelona. Menurut Gazzetta di Parma, Bernabe bisa menjadi opsi ideal bagi Inter bila harus melepas Hakan Calhanoglu. Gelandang asal Spanyol itu dinilai memiliki kemampuan teknis tinggi dan kecerdasan taktik, mampu bermain baik dalam formasi 4-2-3-1 ala Fabio Peccia maupun 3-5-2 yang mungkin akan digunakan Chivu di Inter. Parma sendiri belum ingin berpisah dengan Bernabe, kecuali ada tawaran besar yang sulit ditolak. Fleksibilitas sang pemain menjadikannya sosok penting dalam proyek baru klub, terlebih dengan kemungkinan kedatangan Carlos Cuesta, tangan kanan Mikel Arteta di Arsenal, yang dikabarkan akan mengambil alih kursi pelatih Parma. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, menyampaikan pandangannya soal Piala Dunia antar klub yang baru saja dimulai di Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan AS.com, legenda hidup Nerazzurri itu menyebut Paris Saint-Germain dan Real Madrid sebagai dua tim favorit dalam turnamen kali ini. Ia pun menambahkan dengan nada bercanda bahwa sebuah final antara Inter dan Real Madrid akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Zanetti juga menekankan pentingnya Inter untuk segera melupakan akhir pahit musim lalu, terutama kekalahan di final Liga Champions. Menurutnya, momen tersebut menandai akhir dari satu bab dan awal dari yang baru. Ia menyatakan bahwa sepak bola adalah tentang ketekunan dan keyakinan pada sebuah proyek,
dan Inter kini berada di jalur yang tepat. Dirinya juga menyuarakan keyakinan besar terhadap Christian Cifu, pelatih anyar Inter, yang menurutnya memiliki kualitas manusiawi dan profesional tinggi. Zanetti, yang pernah menjadi rekan setim Cifu, menyatakan bahwa pelatih asal Rumania itu akan memberikan kontribusi besar dan turnamen ini menjadi ujian penting bagi seluruh tim. Sebagai penutup, Zanetti mengungkapkan alasannya mengapa hingga kini belum tertarik menjadi pelatih. Ia mengaku belum memiliki keinginan untuk melatih, meski tidak sepenuhnya menutup kemungkinan di masa depan. Mantan CEO Inter Milan, Ernesto Paolillo, melontarkan kritik keras terhadap keputusan Simone Inzaghi yang memilih hengkang ke Arab Saudi hanya beberapa hari sebelum final besar. Dalam wawancara dengan TMW Radio, Paolillo menyebut langkah Inzaghi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap klub dan menyayangkan cara serta timing yang dinilainya tidak etis. Inzaghi telah mengkhianati Inter. Dia mengambil keputusan untuk uang, bukan demi tantangan profesional. Dia memanfaatkan ketenaran yang diperoleh selama 4 tahun di Inter, tetapi tidak menunjukkan integritas sebagai pelatih. Paolillo menambahkan bahwa pengumuman tersebut seharusnya tidak dilakukan menjelang final karena memengaruhi mentalitas tim. Ia juga menyoroti kemungkinan bahwa Inzaghi tidak sepenuhnya jujur kepada manajemen. Mungkin ia memberikan harapan palsu akan bertahan. Jika benar demikian, ini kesalahan besar. Bahkan ada kesan ia mencoba memengaruhi beberapa pemain untuk ikut bersamanya. Mengenai perbandingan dengan kepergian Jose Mourinho pada 2010, Paolillo menjelaskan bahwa situasi saat itu berbeda. Meski Mourinho juga pergi setelah menjuarai Liga Champions, ia tetap memotivasi pemain sepenuh hati dan bersikap terbuka kepada manajemen, tanpa membocorkan apapun kepada skuad. Dia memanfaatkan final sebagai momen emosional tertinggi, bukan malah menciptakan keraguan. Pernyataan Paolillo ini mencerminkan kekecewaan besar di kalangan internal Inter terhadap sikap dan timing keputusan Inzaghi, yang dianggap telah mengganggu stabilitas tim di saat krusial. Dalam wawancara bersama Calcio Mercato, tokoh senior sepak bola Italia, Pierpaolo Marino, mengungkapkan rasa penasarannya terhadap berbagai perubahan pelatih di Serie A musim depan. Baginya, penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih Inter adalah yang paling menarik perhatian. Menurut Marino, Cifu adalah sosok yang benar-benar baru di level tertinggi, namun mewarisi tim yang musim lalu tampil di puncak semua kompetisi. Ia menilai bahwa kombinasi antara kualitas skuad, potensi pasar transfer, dan pengalaman positif Cifu di Parma membuatnya sangat tertarik untuk melihat kiprah sang pelatih di Inter. Marino juga menyebut bahwa ia menyukai Cifu sejak masih aktif bermain dan semakin menghargainya atas apa yang telah dicapai di dunia kepelatihan. Tak hanya soal pelatih, Marino juga menaruh kepercayaan penuh pada strategi Inter yang dipimpin oleh Giuseppe Marotta. Ia menyebut Marotta sebagai sosok yang selalu membangun tim dengan tepat dan pada waktunya. Mengenai masa depan Hakan Calhanoglu, Marino menyarankan agar Inter mempertahankan sang gelandang setidaknya 1 musim lagi, sambil menunggu kepastian soal penggantinya dan tawaran yang datang dari Galatasaray. Marino menegaskan bahwa ia percaya penuh pada keputusan Marotta, dan menurutnya para tifosi Inter seharusnya memiliki keyakinan yang sama.